Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pertemuan ke-6 akan membahas mengenai metode penelitian kuantitatif mengenal penelitian ilmu sosial dan ilmu komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahilia Pardica. Saya Irsyadatu Sofia. Saya Basyasya. Dan saya Hanifah Sani. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada Introduction Research. Apa sih pentingnya introduction? Introduction research atau pendahuluan adalah bagian pertama dalam artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian ilmiah lainnya. Pendahuluan berisi informasi mengenai latar belakang penelitian. Nah, tujuan dari pendahuluan ini yaitu untuk menetapkan kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Nah, pendahuluan ini menetapkan isu atau kekhawatiran yang mengarah pada penelitian dengan menyampaikan informasi mengenai suatu masalah. Selanjutnya itu dalam pendahuluan ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari sebuah penelitian yang memungkinkan pembaca survei elemen penting dalam suatu penelitian. Letak abstrak ada pada Nah, abstrak ini harus ditulis secara akurat, non-evaluatif, koheren, mudah dibaca, dan ringkas. Nah, berikut merupakan urutan dalam menulis abstrak. Yang pertama, dimulai dengan permasalahan yang menjadi alasan perlunya suatu penelitian, terus menyebutkan tujuan penelitian, menyertakan data yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan, terus menyebutkan metode yang digunakan dalam penelitian, dan abstrak itu diakhiri dengan menyebutkan implikasi praktis dari penelitian. Selanjutnya ada model dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini memiliki bagian-bagian seperti berikut ini. Yang pertama itu menyatakan masalah penelitian. Yang kedua, meninjau penelitian sebelumnya yang telah menyelesaikan masalah terkait. Yang ketiga, menunjukkan kekurangan dalam penelitian. Yang keempat, meningkatkan pentingnya penelitian bagi halayak tertentu. Dan yang kelima, menyatakan tujuan. Selanjutnya itu ada the research problem. Dalam pendahuluan diperlukan adanya naratif hook yang berfungsi untuk menarik, melibatkan, atau memikat pembaca ke dalam pembelajaran. Berikut adalah tips untuk menulis pendahuluan yang memuat masalah penelitian. Yang pertama itu, menulis kalimat pembuka yang dapat meningkatkan minat pembaca, serta menyampaikan satu permasalahan yang luas sehingga pembaca dapat memahaminya. Yang kedua, jangan menggunakan kutipan yang panjang karena akan sulit bagi pembaca untuk memahami gagasan utama. Terus yang ketiga, jauhi ungkapan-ungkapan idiomatis seperti kata-kata perumpamaan. Yang keempat, pertimbangkan informasi numerik untuk mengetahui dampaknya. Yang kelima, identifikasi dengan jelas masalah penelitian yang mengarah pada penelitian. Yang keenam, tunjukkan mengapa masalah tersebut penting. Yang ketujuh, permasalahan perlu dibingkai dengan cara yang konsisten dengan pendekatan penelitian dalam penelitian. Dan yang kedelapan, pertimbangkan dan tuliskan apakah ada satu masalah yang terlibat dalam penelitian yang diusulkan atau beberapa masalah yang mengarah pada perlunya penelitian. Selanjutnya itu ada studies addressing the problem. Ini tuh meninjau penelitian sebelumnya. Nah, untuk meninjau penelitian sebelumnya itu, tipsnya yang pertama mengacu pada literatur dengan merangkum kelompok penelitian, bukan penelitian individu. Tujuannya untuk menetapkan bidang penelitian yang luas. Terus yang kedua, mengurangi penekanan pada studi tunggal, letakkan referensi dalam teks akhir paragraf atau di akhir poin ringkasan tentang beberapa penelitian. Yang ketiga, yaitu tinjau studi penelitian yang menggunakan pendekatan metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Dan yang keempat, gunakan literatur terkini untuk diringkas seperti yang diterbitkan 10 tahun terakhir. Selanjutnya itu defisiensi spas literatur. Setelah menemukan masalah dan meninjau literatur, peneliti kemudian mengidentifikasi kekurangan yang ditemukan dalam literatur tersebut.
Nah, tipsnya itu, yang pertama, sebutkan beberapa kekurangan yang dapat memperkuat kasus ini untuk penelitian. Yang kedua, identifikasi secara spesifik kekurangan penelitian lain, misalnya kelemahan metodologi atau variabel yang diabaikan. Yang ketiga, tulis tentang area yang diabaikan oleh penelitian sebelumnya, termasuk topik, perlakuan statistik khusus, dan signifikan implikasinya, dan sebagainya. Terus yang keempat, diskusikan bagaimana penelitian yang diusulkan akan memperbaiki kekurangan ini dan memberikan kontribusi yang unik terhadap literatur ilmiah. Yang selanjutnya itu ada significance of a study for audience. Dalam penelitian ilmiah, peneliti sering menyertakan alasan yang menggambarkan pentingnya penelitian bagi pembaca tertentu untuk menyampaikan pentingnya masalah bagi kelompok berbeda yang mungkin mendapatkan manfaat dari membaca dan menggunakan penelitian tersebut. Nah, dengan memasukkan bagian ini, penulis menciptakan alasan yang jelas tentang pentingnya penelitian ini. Dalam merancang bagian ini, seseorang dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, 3 atau 4 alasan mengapa penelitian ini menambah penelitian ilmiah dan literatur di lapangan. Yang kedua, 3 atau 4 alasan tentang bagaimana penelitian membantu meningkatkan praktik. Yang ketiga, 3 atau 4 alasan mengapa studi ini akan memperbaiki kebijakan atau pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita beralih ke penelitian ilmu sosial. Jadi penelitian ilmu sosial itu merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, atau menguji fenomena dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terkadang sains itu dijelaskan sebagai kombinasi antara logika dan pengamatan empiris. Nah, sains ini mengandung pesan penting mengenai 2 komponen penting, yaitu logika dan observasi. Nah, kedua hal tersebut memiliki peran utama dalam penelitian ilmu sosial, diantaranya adalah pengembangan teori, pengumpulan data, dan analisis data. Nah, penelitian saat ini teori sosial lebih fokus pada deskripsi dan pemahaman tentang apa yang ada, bukan pada persepsi tentang apa yang seharusnya terjadi. Dan filsuf sosial itu memiliki kebebasan untuk menggabungkan pengamatan mereka terhadap realitas sekitar, spekulasi tentang penyebabnya, dan gagasan tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ilmu sosial dapat membantu peneliti untuk mengetahui apa yang mendasari suatu kejadian itu terjadi dan mengapa suatu kejadian itu terjadi. Nah, kita dapat menggunakannya untuk menentukan apa yang seharusnya terjadi. Namun, hal ini berlaku hanya ketika masyarakat sepakat mengenai kriteria tersebut untuk memutuskan hasil apa yang lebih baik dibandingkan suatu kesepakatan lain yang jarang terjadi. Boleh di next? Nah, di sini ada 2 contoh jurnal ilmu sosial. Lembaga Riset Indonesia yang melakukan penelitian terkait ilmu sosial, salah satunya adalah Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang menaungi 2 website jurnal mengenai ilmu sosial. Di antaranya ada Jurnal Masyarakat Budaya dan Journal of Indonesian Social Science and Humanities. Jurnal Masyarakat Budaya adalah jurnal yang bertujuan untuk menjadi sumber akademik otoritatif tentang studi masyarakat dan budaya Indonesia. JMB ini merupakan mempublikasikan makalah penelitian asli, artikel ulasan, dan studi kasus yang berfokus pada masyarakat Indonesia, fenomena budaya, dan topik terkait lainnya. Lalu yang kedua ada Journal of Indonesian Social Science and Humanities, merupakan sebuah jurnal internasional yang melalui proses peninjauan oleh para ahli dan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Nah, jurnal ini diawasi oleh perwakilan dari bidang ilmu sosial dan humaniora yang bekerja di Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia. JIS diterbitkan 2 kali setahun dan mencakup berbagai aspek studi yang berkaitan dengan Indonesia, wilayah sekitarnya, dan konteks internasional dilihat dari perspektif Indonesia. Nah, JIS ini menerima sumbangan artikel berupa penelitian asli, ringkasan penelitian atau disertasi, serta ulasan buku. Lalu selanjutnya di sini ada kegunaan penelitian ilmu sosial. Kegunaan penelitian ilmu sosial itu diantaranya ada pemahaman sosial dan kultural. Penelitian ilmu sosial itu membantu kita memahami struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang membentuk masyarakat. Lalu ada kegunaan dalam kebijakan publik juga. Hasil penelitian ilmu sosial itu sering digunakan untuk menginformasikan pembuatan kebijakan publik. Data dan analisis dalam bidang seperti ekonomi, ilmu politik, dan sosiologi dapat membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan masalah sosial dan ekonomi. Lalu kegunaan untuk pengembangan masyarakat. Penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah sosial yang perlu diatasi dan menciptakan program-program pengembangan yang efektif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Lalu selanjutnya
perbedaan penelitian ilmu sosial itu ruang lingkupnya luas. Ilmu sosial itu disiplin ilmu yang sangat luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial manusia. Nah, ini termasuk studi tentang masyarakat, budaya, ekonomi, politik, sejarah, dan berbagai aspek lainnya yang membentuk kehidupan sosial. Lalu juga tujuan utama ilmu sosial itu untuk memahami struktur sosial, dinamika, dan perubahan dalam masyarakat manusia. Lalu metode penelitian ilmu sosial itu menggunakan berbagai metode penelitian termasuk survei, wawancara, analisis statistik, penelitian lapangan, dan sebagainya. Lalu bidang studi ilmu sosial itu meliputi sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan geografi manusia. Boleh di next. Maaf ke sebelumnya yang kasus, kaitan kasus. Baik, selanjutnya. Oke, boleh dilanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang penelitian ilmu komunikasi, di mana definisi ilmu komunikasi adalah sebuah ilmu yang terbentuk dari cabang penjelasan ilmu sosial dengan membuat berbagai macam jenis jangkauan yang luas. Jadi penelitian ilmu komunikasi itu adalah suatu proses sistematik yang dilakukan untuk memahami sekaligus menjelaskan dan menganalisis fenomena-fenomena komunikasi apa saja yang terjadi gitu dalam berbagai konteks. Jadi baik mencakup investigasi, pengumpulan data, analisis data, dan adanya interpretasi dari hasil yang berkaitan dengan proses komunikasi, terus pesan, ada juga media dan interaksi manusia dalam berbagai situasi dan lingkungan seperti itu. Terus bahasa dari penelitian ilmu komunikasi itu berfungsi kepada aspek-aspek tertentu yang lebih rinci jika dibandingkan dengan penelitian ilmu sosial gitu, yang cakupan bahasanya itu lebih luas karena objek penelitian ilmu komunikasi dapat masuk menjadi salah satu kriteria bentuk penelitian ilmu sosial itu sendiri. Jadi penelitian dalam komunikasi memiliki peran maupun kunci dalam memahami realitas sosial dengan mengungkapkan dan menganalisa bagaimana komunikasi manusia itu dapat berkontribusi pada suatu pembentukan, pemeliharaan, dan perubahan dalam masyarakat. Dan ilmu komunikasi itu menjadi juga berusaha untuk mendekati dan memahami realitas sosial dari berbagai sudut pandang, dan hal ini tuh bisa membantu kita dalam memahami komunikasi sebagai peran sentral dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma maupun budaya dan interaksi yang ada dalam masyarakat. Untuk penelitian ilmu komunikasi itu membantu kita memahami kompleksitas realitas sosial dan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk memecahkan masalah sosial dan mengembangkan kebijakan dalam kedua bidang tersebut gitu. Dan kegunaan penelitian ilmu komunikasi itu ada beberapa, yaitu tentang di media dan jurnalisme, komunikasi organisasi, komunikasi politik, hubungan masyarakat, komunikasi interpersonal, komunikasi antar budaya, dan media sosial juga seperti itu. Baik, next slide. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus ini adalah salah satu contoh jurnal dari penelitian ilmu komunikasi dan juga ilmu sosial, yaitu berjudul Efektivitas Komunikasi Massa pada tayangan program Update Corona di Kompas TV. Jurnal ini merupakan jurnal komunikasi volume ke-13, nomor 2 tahun 2022. Dengan penulis Adar, Vina Merliani Vidya, Isa Faisal. Nah, jurnal ini membahas terkait masyarakat Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki pemahaman yang seragam tentang COVID, menimbulkan ketidakpercayaan media mainstream dan banyak yang beralih ke media alternatif. Berbagai upaya dilakukan media massa untuk dapat memberikan informasi yang independen dan juga terpercaya, tetapi banyak faktor yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih media mana yang mereka konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari komunikasi massa yang diterapkan pada program Update Corona yang tayang pada Kompas TV terhadap pemahaman mahasiswa S2 Komunikasi Korporat di Universitas Paramadina mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, dengan survei eksplanatif dan sekali di mana data analisis dan ini menggunakan teori uses and gratification untuk melihat efektivitas komunikasi massa
pada tayangan program Update Corona Kompas TV. Tayangan program Update Corona menjadi variabel independen dan mahasiswa S2 Komunikasi Korporat Universitas Paramadina menjadi variabel dependen. Hasil menunjukkan bahwa tayangan program Update Corona di Kompas TV tidak cukup efektif untuk menambah pemahaman mahasiswa S2 Komunikasi Korporat Universitas Paramadina terhadap COVID-19. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kaitan studi kasus dengan introduction research. Dalam jurnal yang berjudul Efektivitas Komunikasi Massa pada tayangan program Update Corona di Kompas TV terdapat abstrak yang ditulis berdasarkan dengan pedoman apa. Masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman seragam mengenai COVID dan banyaknya berita hoax yang beredar mengenai COVID menjadi permasalahan yang menjadi alasan penelitian ini dibuat. Mengetahui efektivitas komunikasi massa yang diterapkan pada program Update Corona yang tayang di Kompas TV menjadi tujuan penelitian dan metode kuantitatif dengan survei eksplanatif menjadi metode yang penelitian ini gunakan. Dalam penelitian ini juga menggunakan gambaran segitiga terbalik pada pendahuluannya. Peneliti menggambarkan masalah secara umum terlebih dahulu mengenai awal dari persebaran COVID di dunia, lalu semakin mengkhususkan pembahasannya dengan membahas masalah utama yang diangkat untuk penelitian ini. Dalam pendahuluan penelitian ini juga peneliti mengakhiri pendahuluan dengan menuliskan tujuan penelitian di penelitian ini dibuat dan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yaitu teori uses and gratification. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian milik Wibisono yang berjudul Framing Analysis of the Kompas COVID-19. Referensi yang digunakan merupakan referensi yang diterbitkan 10 tahun terakhir seperti saat mengutip referensi mengenai data perekonomian Indonesia pada 2020 lalu, totalan persebaran informasi hoax mengenai COVID, dan data kenaikan penonton televisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kaitan kasus dengan penelitian ilmu sosial. Jurnal dengan judul Efektivitas Komunikasi Massa pada tayangan program Update Corona di Kompas TV memiliki kaitan dengan penelitian ilmu sosial. Kenapa? Karena tujuan utama penelitian ilmu sosial itu adalah memahami dan menjelaskan fenomena sosial seperti struktur masyarakat, kebijakan sosial, perubahan budaya, dan dinamika sosial. Sama halnya seperti pembahasan yang terdapat pada artikel jurnal tersebut. Dalam artikel jurnal ada beberapa unsur atau variabel penelitian yang membahas mengenai fenomena sosial, khususnya dinamika sosial. Dinamika sosial sendiri adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang sedang dialami. Contoh dinamika sosial dapat meliputi perubahan perilaku, persepsi, dan norma dalam masyarakat, perubahan hubungan sosial antar individu atau kelompok, dan masih banyak lagi. Nah, perubahan sosial yang terjadi pada artikel jurnal tersebut adalah COVID-19 yang membuat seluruh kalangan masyarakat melakukan segala aktivitas dari rumah. Artikel jurnal tersebut mengkaji tentang seberapa besar efektivitas komunikasi massa pada program Update Corona yang berarti meliputi perubahan perilaku dan persepsi masyarakat sesuai dengan contoh dinamika sosial di berbagai kehidupan bermasyarakat. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah kaitan kasus dengan ilmu komunikasi. Artikel jurnal dengan judul Efektivitas Komunikasi Massa tadi pada tayangan program Update Corona di Kompas TV, jurnal tersebut itu berfokus pada salah satu subdisiplin ilmu komunikasi yaitu studi media, di mana penelitian tersebut itu dilakukan dengan metode kuantitatif dengan survei eksplanatif dengan skala Likert, di mana data dianalisis menggunakan teori uses and gratification untuk melihat efektivitas komunikasi massa itu sendiri pada tayangan program Update Corona Kompas TV. Teori uses and gratification itu merupakan salah satu teori komunikasi massa yang bertujuan untuk melakukan pendekatan untuk memahami mengapa dan bagaimana orang secara aktif mencari media tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, tujuan utama dari penelitian ilmu komunikasi itu memahami bagaimana pesan dan informasi itu disampaikan, diterima, dan dipahami oleh individu dan kelompok. Baik, langsung saja selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran terkait materi hari ini. Kesimpulannya adalah pada dasarnya penelitian ilmu sosial dan juga penelitian ilmu komunikasi itu saling berkesinambungan, di mana ruang lingkup pembahasan ilmu sosial lebih general ataupun luas, dan ilmu komunikasi adalah salah satunya dari banyaknya bidang penelitian yang masuk dan ada
ke dalam ruang lingkup dari ilmu sosial itu sendiri. Sedangkan cakupan materi pembahasan dari ilmu komunikasi memiliki bagian yang lebih rinci sesuai dengan bidangnya. Lalu sarannya adalah kami berharap audiens memiliki pemahaman mengenai penelitian ilmu komunikasi dan juga ilmu sosial dan mampu mengimplementasikannya kepada penelitian yang dilakukan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.